Klasifikasi diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan suatu makna sehingga memperoleh suatu efek yang tertentu atau efek yang diharapkan. Lalu ada unsur penentu makna diksi. Unsur penentu makna diksi itu ada 4. Yang pertama ada majes, yaitu gaya bahasa. Digunakan untuk mengungkapkan suatu makna dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara yang tidak secara langsung mengungkapkan suatu makna. Yang kedua ada kata konkret. Kata konkret itu kata-kata yang akan membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan di dalam puisi. Lalu ada imaji atau citraan. Dapat menerangkan pengalaman indrawi dari pembaca, yaitu secara visual, auditif, taktil, dan kinestetis. Lalu ada kata konotatif, memiliki makna tambahan dari kata-kata yang lugas, serta menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika membaca dalam teks tersebut. Struktur teks diskusi. Yang pertama, pendahuluan isu, memuat gambaran fenomena mengenai sesuatu masalah yang akan dibahas dalam teks diskusi. Pada umumnya, permasalahan yang diangkat dalam teks diskusi berakar dari persoalan banyak orang yang bersifat kontroversial. Yang kedua, argumen isi. Inti dan isi dari sesuatu teks diskusi berisi rangkaian argumen yang terdiri atas argumen pro dalam kurung yang mendukung dan argumen kontra dalam kurung menentang permasalahan. Yang ketiga, simpulan, saran, atau solusi yang berisi rangkuman hasil diskusi, rekomendasi, dan solusi. Bagian simpulan bertujuan untuk menyampaikan hasil diskusi, saran, dan solusi yang diberikan terhadap permasalahan yang dibahas. Kaidah kebahasan teks diskusi. Yang pertama, konjungsi pertentangan digunakan untuk menyampaikan pertentangan atau perlawanan. Contohnya sedangkan, tetapi, dan melainkan. Yang kedua, konjungsi perbandingan merupakan kata hubung yang menyatakan perbandingan. Contohnya lebih dan daripada. Yang ketiga, repetisi atau pengulangan kata bertujuan untuk mempertegaskan argumen yang terhadap sesuatu permasalahannya. Menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi. Makna dan amanat dalam puisi biasanya dipengaruhi oleh efektivitas pilihan kata atau diksi, rima, dan tipografi yang digunakan oleh penulis. Diksi untuk menciptakan berbagai efek serta memunculkan makna dan amanat dalam puisi. Lalu ada rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, pengulangan kata yang berselang. Lalu yang terakhir ada tipografi. Tipografi adalah suatu ilmu atau keterampilan menata aksara atau tulisan untuk publikasi visual baik secara cetak maupun digital. Struktur bentuk dan makna dalam puisi. Struktur puisi yang pertama ada bait. Bait adalah satuan puisi yang terdiri dari beberapa baris. Yang kedua ada baris. Baris biasanya menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Lalu yang ketiga ada rima. Rima adalah pengulangan kata dalam setiap baris. Lalu ada makna puisi. Makna puisi yang pertama ada makna literal. Makna literal adalah makna yang benar-benar bisa langsung dipahami oleh pembaca dari kata-kata yang digunakan. Yang kedua ada makna konotatif, yaitu adalah makna yang terkait dengan asosiasi dan implikasi dari kata-kata yang digunakan. Dan yang terakhir ada makna simbolis, yaitu makna yang terkait dengan simbol dan metafora dari kata-kata yang digunakan. Langkah-langkah menentukan makna puisi. 1. Membaca puisi secara keseluruhan. 2. Mengidentifikasi struktur puisi. 3. Menganalisis kata-kata. 4. Mengidentifikasi imaji dan simbol. 5. Menganalisis tema. 6. Menginterpretasikan makna. 7. Menghubungkan dengan konteks. Unsur resensi antologi puisi. A. Judul resensi harus disusun dengan singkat dan jelas. C. Identitas buku memuat bagian penting pada buku. C. Pendahuluan berisikan gambaran umum isi buku. Analisis berisikan hal menarik pada buku antologi dan manfaat. Evaluasi berisikan kelebihan dan kekurangan buku antologi. Kesimpulan merupakan bagian akhir dalam buku resensi.
Langkah-langkah menyusun resensi. A. Menentukan buku antologi puisi yang akan diulasnya. B. Membaca dengan seksama keseluruhan isi buku. C. Memahami dan menganalisis secara mendalam isi buku. D. Menuliskan judul resensi yang mampu menarik perhatian bagi pembaca. E. Menuliskan informasi penting dalam buku yang mencakup identitas buku antologi. F. Menuliskan bagian pendahuluan, analisis, evaluasi, dan simpulan resensi. G. Mencermati kembali hasil tulisan resensi dan melakukan revisi apabila ada bagian yang salah. Metode mendemonstrasikan puisi. Cara dan gaya dalam mendemonstrasikan. A. Metode tekstual, pembacaan puisi menggunakan teks. B. Metode deklamasi, dengan menghafal teks puisi sepenuhnya. C. Metode teorikal, untuk menampilkan penghayatan yang sangat mendalam terhadap puisi. Ada beberapa hal aspek. A. Ekspresi, meliputi pengaturan tampilan wajah yang menyesuaikan nada dan isi. B. Gestur atau gerak tubuh yang harus sangat diperhatikan. C. Pelafalan, kejelasan, pengucapan kata-kata dalam puisi. D. Tekanan, pemberian dan nada khusus terhadap suatu kata. E. Jeda dan tempo. F. Intonasi, penyajian tinggi, rendah, nada secara tepat. Musikalisasi puisi. Musikalisasi adalah kolaborasi antara teks puisi dengan musik. Ini memiliki beberapa jenis perpaduan. Di antaranya, pembacaan puisi diiringi dengan musik, penyampaian puisi dalam bentuk lagu dan iringan musik, serta dalam bentuk drama musikalisasi puisi. A. Memilih puisi yang tepat, karena tidak semua puisi dapat didengarkan menarik untuk dimusikalisasikan. B. Memahami makna puisi. Untuk menghayati puisi, penyaji perlu memahami lebih dalam puisi yang akan dimusikalisasikan. C. Menentukan jenis alat musik dan iringan. Hal ini merupakan bagian paling penting, karena terdapat aspek nada yang digunakan dalam iringan puisi. Yang D. Menentukan nada dan irama. Nada awal perlu ditentukan terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan tempo ketukan. Yang terakhir, banyak berlatih sebelum ditampilkan di dalam publik. Latihan diperlukan agar menghayati aspek-aspek dalam puisi dan kesesuaian dengan iringan yang digunakan. Makna dan suasana puisi dapat disampaikan kepada audiens.